Nah, di bawah itu ada yang main broadcastan pin BB gitu kan. Nah, kita tuh di atas tuh berlima ngelihat di bawah itu ada cewek bang, sebelah temen anak dek itu. Cewek? Jadi si teman aku tuh duduk di pinggiran, di pagar. Iya. Nah di sebelahnya itu ada cewek. Dan kita tuh berlima di atas tuh ngelihat. Aku ngomong kayak gitu bang. Nah ngomong kayak gitu, terus dia muter badan. Tapi bukan badannya, kepalanya. Sebenarnya ada apa gitu loh. Nah ternyata ada yang pernah meninggal di situ bang. Halo Sobat ATM, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Di season 1 ini, gue akan selalu menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki cerita pengalaman yang benar-benar horor banget nih. Dan kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita ketika ia bekerja di salah satu kapal yang ada di daerah Kalimantan. Tepatnya itu di kota Balikpapan. Narasumber gue ini mengalami beberapa kejadian saat bekerja di kapal tersebut. Penasaran dengan narasumbernya siapa? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam Bang Akbar. Malam bang. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Oke Bang, ini kan kejadian di tahun 2012 12 awal. Dan sebelumnya lu sempat kerja di pabrik roti itu di tahun 2011. 2011. Oke. 2011 di salah satu toko roti terkenal sampai saat ini. Kenapa lu mutusin pindah? Karena lebih tergiur sama yang di kapal bang. Ini kapal. Iya. Dan akhirnya lu mengalami beberapa kejadian. Iya betul. Oke, Bang Akbar, ditahan dulu nih. Nah, buat kalian semua yang penasaran sama ceritanya Bang Akbar seperti apa, kalian bisa tonton sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bang Akbar, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, Kita mulai. Jadi awal mula ceritanya ini gini bang. 2011 tuh aku kerja di salah satu toko roti Oke. di Balikpapan. Nah kenalan sama salah satu pelanggan. Satu pelanggan itu kerja di kapal, kokinya. Oke. Nah dari situ aku intens lah tukaran nomor PIN BBM. Pada waktu zamannya BBM kan, zaman BBM. Terus ngobrol, suka chat gitu. Terus iseng-iseng lah nanya kerjaan. Ada lowongan gak di kapal? Tapi aku gak ada basic di kapal gitu loh bang. Gak ada basic kan. Nah, karena selama ini di retail, kalau gak di terakhir toko roti kan. Toko roti itu. Terus dari situ selang seminggu kemudian dapatlah BBM dari teman aku ini, dari si koki ini. Nawarin kerjaan tapi bagian messboy. Di kapal? Messboy itu kalau yang belum tahu itu kayak laundry gitu, tukang cuci baju. Tapi merangkap jadi cleaning service. Jadi bersih-bersih kamar, ngepel gitu, dapur segala macam. Pokoknya seluruh kapal lah gitu kan. Oke. Nah, terus dikasih tahu gajinya itu sekian, terus di luar dari uang makan. Sistem kerjanya itu 2 minggu kerja, 1 minggu libur. Nah, gitu. Jadi dipikir-pikir tuh boleh juga gitu kan. Karena kan nggak ada ijazah perkapalan kan. Terus ada yang nawarin, ya udah. Dengan gampangnya aku resign lah dari toko roti itu bang. Bagian produksi toko roti itu resign lah, aku ngundurin diri gitu kan. Nah singkat ceritanya 2012 awal itu, hari pertama kali kerja di kapal itu, dijemput lah aku, disuruh datang ke pelabuhan gitu kan. Pokoknya suruh bawa baju buat stok selama 2 minggu lah di kapal gitu kan.
Nah, ketemuan lah di sana di pelabuhan itu. Karena kita tuh mau libur atau mau berangkat itu dijemput sama speedboat, antar jemput gitu loh untuk ke lokasi kapal tersebut itu. Pas kebetulan hari pertama itu tuh kapalnya itu lagi kerja di daerah muara itu loh bang, muara ulu sungai itu. Nah, muara laut gitu. Jadi kayak semacam ujung-ujung sungai gitu loh bang, dari kampung-kampung, dari desa-desa gitu loh. Nah di situ, dan itu sistem kapalnya itu kerjanya itu kayak ngeruk laut yang dangkal gitu loh bang, muara yang dangkal, laut yang dangkal itu dikeruk sama si kapal ini gitu. Si kapal ini tuh kerjasama sama PT terbesar di Indonesia, tapi sekarang udah nggak ada sih PT-nya itu gitu. Cuman kerjasama. Nah dari situ selang berapa jam kita nunggu di pelabuhan tuh 2 jam bang, di pelabuhan tersebut itu, di daerah Balikpapan itu, di daerah pelabuhan Handil. Nah, nunggu 2 jam. Nah, dari situ baru dijemput ke kapal. Awalnya sih ya penyesuaian gitu bang ya. Karena kan biasa kerja di darat itu nggak kena ombak, nggak kena apa gitu kan. Nah, dari situ tuh penyesuaian sampai sempat mabuk laut gitu loh. Karena kan walaupun di muara tapi kan anginnya angin laut ya. Angin laut gitu. Terus ke daratan itu lumayan lah, ada setengah jam gitu. Tapi kelihatan daratan itu gitu. Pelabuhan, kampung-kampung warga itu kelihatan gitu. Cuman jauh kan lumayan gitu. Berarti kan masih ada di pertengahan air laut gitu loh bang. Nah dari situ ternyata itu kapal tuh baru 2 mingguan di situ. Nah baru kerja proyek itu di situ baru 2 minggu gitu. Nah nyampe situ istirahat sebentar terus dikasih tahu tuh, karena kan si besoknya itu si mesboy yang satunya itu kan cuma ada satu mesboy, yang satunya itu udah keluar bang. Nah jadi si mesboy yang satu itu besoknya tuh libur, jadi aku tuh di training cuma semalam doang. Nah jadi malamnya itu langsung di training, langsung dikasih tahu gitu kan, nyuci baju terus bersihin kamar mandi segala macem gitu kan. Nah dari situ udahlah dikasih tahu. Jadi aku ceritain denahnya dulu ya bang ya. Jadi pas dari speedboat itu ada tangga kan, nah itu ke lantai dasar. Jadi kayak Mr. Point gitu loh. Mr. Point, terus area depan tuh kayak crane bus gitu, kayak crane. Terus buat kerja-kerja gitu, anak deck gitu loh. Terus di samping Mr. Point itu tuh ada TV segala macam. Terus belakangnya itu ada ruang genset, mesin segala mekanik lah gitu kan. Nah di belakang ruang mekanik itu ada kayak semacam ruangan tapi terbuka gitu loh bang. Pintunya itu kanan kiri. Nah jadi buat nyuci, buat jemuran di situ. Nah di belakang itu tuh laut lepas, udah nggak ada bangunan lagi gitu kan. Nah tuh terus di dekat Mr. Point itu ada tangga 2 bang, kanan kiri, buat ke atas ke lantai 2. Nah di lantai 2 itu ada teras buat nongkrong-nongkrong bangku kayak gitu. Terus ada kantor 2, terus ruang medis, sama terus itu tuh kayak kamar gitu loh bang, kamar anak dek, terus supervisor, terus bassmaster, sama ini di sini tuh di belakang kamar medis tuh ada ruang kamar koki sama buat apa selama 2 minggu tuh stok makanan. Nah terus belakang itu ada ruang TV sama dapur sama kamar mandi. Terus di paling pojok tuh ada kamar dek. Nah di situ. Jadi kamar dek itu paling banyak bang ranjang itu. Jadi ranjang itu ada 2 tingkat gitu bang. Kecuali yang bassmaster sama supervisor ya. Jadi dia tuh cuma satu kasur doang, nggak tingkat. Nah dari situ udah ngerti kan, diajarin semalam doang kan, sambil belajar diajarin juga sama kokinya itu. Jadi sistem kerjanya itu bangun pagi tuh bang, setengah 5 tuh udah kayak nyapu, ngepel gitu kan. Terus kan pergantian 2 shift ya bang. Nah jam 6 tuh udah ganti shift tuh, udah ganti shift pagi kan. Nah nanti ganti shiftnya itu sore lagi tuh, jam 6 sore. Nah tapi aku tuh diajarin sama si koki itu kalau nyucinya itu malam. Jadi kan sekaligus gitu loh bang, sekaligus gitu kan. Jadi nggak bolak-balik gitu loh bang. Jadi kalau pagi tuh bagian ngepel, nyapu gitu loh kan, terus nyikatin kamar mandi gitu loh bang. Nah jadi malamnya itu bagian nyuci bang, di bawah gitu loh. Nah kebetulan jam nyucinya itu dari jam 9 bang sampai jam 11. Aku ngambilnya kayak gitu karena kan udah pada selesai mandi semua tuh bang.
yang shift siangnya itu kan. Karena yang parahnya itu kadang yang paling banyak cucian itu yang siang bang. Jadi kan berlumpur segala macam kan. Nah itu makanya aku lebih baik ya udah malam aja gitu kan. Siangnya itu kalau nggak bantuin koki nyuci piring kayak gitu, ya udah gitu. Jadi kayak semacam paling bersih gitu kan di kantor segala macam gitu kan. Nah udah tuh dari situ selang seminggu tuh nggak ada apa-apa bang, nggak ngalamin apa-apa. Nah tapi berapa minggu ketiga kalau nggak salah itu posisinya itu aku lagi di depan bang, kantor sebelah kiri. Karena kantor itu kanan kiri bang ya. Nah ini ruang medis. Nah di sini tuh di kantor yang sebelah kiri tuh ada bangku kan, bangku panjang. Nah di sini nggak ada bangkunya yang di sini tuh. Nah kita tuh lagi duduk situ bang. Itu posisinya aku lagi nungguin cucian, lagi nungguin cucian di bawah kan. Nah itu yang di bawah itu lagi pada nganggur anak dek itu. Jadi kayak semacam nggak ada proyek lah gitu kan. Karena masa tenang lah ibaratnya gitu kan. Nah di bawah itu ada yang main broadcastan pin BB gitu kan. Nah kita tuh di atas tuh berlima ngelihat di bawah itu ada cewek bang, sebelah temen anak dek itu. Cewek. Jadi si teman aku tuh duduk di pinggiran di pagar. Iya. Nah di sebelahnya itu ada cewek dan kita tuh berlima di atas tuh ngelihat. Tapi kita tuh nggak bisa ngasih tahu gitu loh bang, karena satu ya teriak juga kayak ditahan gitu loh bang, kayak ketahan gitu. Mau teriak, mau ngasih tahu gitu loh. Cuman kita tuh cuman melambai-lambai tangan aja gitu. Nah itu kejadian pertama. Terus kejadian keduanya itu kan aku tuh ikut gabungnya itu di kamar koki bang, tidurnya itu. Kan ada 4 kasur ya. Nah aku tuh sama koki itu tidurnya tuh di bawah tuh. Jadi kokiku di sini, aku di sini. Nah di atas tuh asisten koki, dua-duanya asisten koki. Nah jadi kalau si mesboy yang satunya itu biasanya tidurnya di kamar dek, gabung sama anak dek. Nah aku di situ karena kan ada yang kosong kan, ya udah di situ. Terus kalau di anak dek itu AC-nya tuh kadang suka dimatiin bang, mereka tuh nggak tahan AC gitu loh. Nah jadi aku lebih milih yang ada AC-nya dong. Nah dari situ aku tidur di situ, nyaman di situ. Nah si asisten koki yang satu ini dia tuh baru bang, yang di atasnya si koki ini tuh dia tuh baru ada sebulan lah gitu. Nah itu awalnya dia ngeping gitu loh di BB itu, di BBM itu ngeping gitu. Terus aku balas kenapa gitu kan. Terus si teman aku tuh, kamu pakai minyak melati ya katanya. Nah itu kedua tuh, jadi satu kamar itu kecium aroma melati bang, padahal itu nggak ada yang pakai. Nggak ada yang pakai. Itu nggak jauh dari yang kejadian cewek itu ya bang ya. Nggak jauh, selang berapa hari gitu kan. Nah dari situ tuh sampai pagi tuh kan si koki itu kalau bangun tidur itu jam 3:30 bang, udah masak gitu kan. Sampai pagi kita nggak ada yang tidur bang. Dan posisinya itu kan kita tuh kalau kan lampu nyala bang, tapi si ranjang itu diselimutin pakai selimut bang, biar cahaya lampu tuh nggak masuk gitu, nggak silau. Nah jadi si ranjang itu diselimutin pakai selimut. Nah udah tuh kita tuh chatan aja di BB, siapa yang pakai parfum ini gitu. Nah pas udah dengar ada anak-anak dek sama mekanik pada naik ke dapur, baru kita keluar, baru berani keluar. Dan itu kita di ruang makan ngumpul sambil nemenin si koki masak, asisten koki masak. Aku di situ sampai jam 5, waktunya di TV itu kan ada TV ya. Jadi azan baru aku berani nyapu ngepel gitu kalau pagi-pagi itu. Karena ya itu udah masuk ngelihat cewek itu ya. Karena di situ kan nggak ada cewek bang. 40 orang tuh cowok semua. Sama sekali nggak ada cewek? Nggak ada. Kalaupun ada dari orang kantor dari Jakarta itu pun paling sehari doang bang. Nginep juga. Dan itu ceweknya itu kayak nyata nggak nyata gitu loh bang. Kayak bayangan tapi kelihatan. Nah kayak gitu. Nah itu yang kedua bang, yang bau melati itu kan. Terus yang ketiganya itu setelah posisinya itu aku udah setahun tuh. Oh kerja? Udah setahun di kapal gitu kan, nggak berasa kan ibaratnya gitu. Nah aku tuh suka iseng bang, ngeliatin orang mancing. Jadi si sebelah kanan itu yang mau ke ruang cuci itu ada speedboat parkir kan di situ kan. Nah di situ tuh suka ada yang mancing tuh, supir sama kreneknya itu kan. Suka mancing di situ, aku suka iseng tuh sambil dengerin musik gitu kan. Nah, dari situ kadang suka ada yang lulu lalang gitu kan, mekanik kah, anak dek gitu. Cuman kan aku nggak kehirauan bang, aku hirauin, terus
jemuran terakhir. Nah, itu posisinya itu aku lagi gini bang, karena itu masih manual ya, Oke. jemurannya masih manual, masih pakai tambang gitu kan. Nah itu kan siku-sikunya tuh dari besi semua bang, yang namanya kapal ya, dari kapal gitu, nggak mungkin dari kayu gitu. Nah itu di pojok itu jelas itu ada asap bang, kayak mengepul gitu loh. Asapnya tebal, iya awalnya dari tipis, tapi lama-lama nebal, jadi kayak bentuk kepala gitu, bulat gitu. Nah itu sambil gini tapi kayak terfokus ke situ bang, kayak terkesima ke situ. Nah itu nggak kepikiran apa-apa bang, karena kan ini disumpel pakai headset ya, sambil dengerin musik. Nah gitu. Nah ini gemeter bang, dari kaki ke bawah tuh. Pokoknya gemeter gitu kan, sambil ngeliatin gini. Nah itu bener-bener kayak ngebentuk, tapi nggak ada bawahnya bang. Jadi ngebentuk kerangka orang gitu lah. Posisinya di atas ini, di tambang, di siku-siku sudut besi itu. Oke. Di ruang jemuran itu. Mewujudin Ini orang. kayak Casper bang, kayak Casper gitu, kayak melayang gitu lah. Nah, tapi di pojok posisinya. Jam berapa? Itu ya 10:30-an. Kan jam nyuci malam tuh. Jam nyuci itu malam kan, karena udah diajarin kan itu. Nah, pas itu aku tuh udah tahu bentuknya, itu orang. Yang jelas cewek bang, karena itu rambutnya tuh panjang, tapi acak-acakan, kayak basah gitu loh, kayak kusut pokoknya. Nah terus aku tuh berharap pingsan bang, ini udah gemeter semua nih bang, udah kayak antara kedinginan sama ketakutan. Nah itu nyadar tuh ternyata ini tuh udah di bawah bang, udah di lantai, dan itu besi kan lantainya kan, jadi kayak setengah duduk gitu loh bang, tapi pakai ini duduk jongkok, tapi pakai ini, pakai lutut. Dan itu nggak berasa sakit sama sekali. Nah, aku tuh berharap pingsan bang, berharap pingsan. Tapi pas buka mata ternyata itu belum pingsan. Akunya tuh, aku kan berharap pingsan bang. Nah, pas aku buka mata sedikit, itu jaraknya segini. Jaraknya sedikit, segini nih, cewek. Dan itu pas dia ketawa tuh lebar segini, kayak sobek gitu loh. Dan itu keluar darah, beneran. Keluar darah. Nah, jadi si bibirnya itu kayak memanjang gitu loh bang. Kayak memanjang gitu. Pas lu buka mata? Pas ngintip dari sela-sela mata itu. Dan itu jelas bang. Nah mungkin, kan aku pikir tuh aku udah pingsan gitu kan. Ternyata aku pas buka mata tuh nggak pingsan itu. Cuma lemes doang bang. Itu posisinya masih berlutut gitu loh. Masih Ngapain berlutut. lu buka mata? Ya karena aku pikir tuh mungkin udah di alam mimpi atau di mana kan nggak tahu kan. Pas ngeluarin itu tuh ada darahnya, terus itu panas bang. Jaraknya sejengkal, tuh muka tuh semua kayak bakar panas, dan bau amis, bau anjir gitu loh bang. Darah yang gimana sih, amis, busuk pokoknya di situ. Itu dari situ aku udah nggak inget apa-apa lagi. Sadar-sadar tuh badanku udah panas, udah bau kayu putih. Beneran tuh baru pingsan? Beneran baru pingsan itu. Itu sadar-sadar udah di kantor tuh, udah ada yang mencet, udah ada yang mijitin, udah pokoknya perutku, iniku tuh udah bau kayu putih lah. Tapi nggak ada yang ngebahas kenapa gitu loh bang. Anehnya itu kan. Nah udah tuh dari situ tuh udah berjalan lagi tuh bang. Berjalan, tapi setelah dipikir-pikir kok nggak pernah ada yang nanya gitu loh bang. Nggak pernah ada yang nanya kenapa gitu kan. Pokoknya selama kejadian itu keep silent aja gitu loh bang. Nggak pernah ada yang nanya gitu kan. Nah udah tuh seiring berjalannya waktu. Nah aku tuh tahun keempat nih bang. Tahun 2014. 2014 itu aku kan terakhir tuh bang. Habis kontrak kan. Dan kebetulan project itu terakhir juga. Masih di Kalimantan itu. Nah itu posisinya itu aku habis liburan. Habis liburan di Mr. Point itu ada mandor, ada anak dek lagi pada main gitar. Nah seperti biasa aku tuh duduk di pojok pintu sebelah kanan bang. Nah duduk di sini. Nah jadi ada tuh mekanik tuh mondar-mandir bang, lebih dari 3 kali. Nah aku tuh nyapa, Pak D, kan orang Jawa ya. Jadi aku tuh manggil Pak D gitu, walaupun sambil dengar tapi kan takutnya kan kalau nggak nyapa dikiranya apa gitu kan ya. Namanya sama orang tua gitu kan. Ya udah manggil gitu Pak D. Kok udah 3 kali lewat mondar-mandir tapi kok nggak nyaut gitu loh.
Sedangkan aku tahu Pak Ade itu tuh suka bercanda. Si Pak Ade mekanik ini Oke. suka bercanda bang. Nah dari situ aku ikutin bang, ikutin ke pintu ujung yang sebelah kiri itu. Nah itu kan pintu ujung tempat nyuci itu. Nah sebelahnya itu ada pintu mekanik bang, yang digembok. Nah pas aku ikutin, aku sambil ngedumel tuh, Pak Ade ini kok dipanggil udah 3 kali nggak nyaut-nyaut. Kenapa sih Pak Ade? Gitu. Emang ada salah apa? Aku ngegerutu gitu bang, tapi sambil ngomong gitu kan, nggak dalam hati nggak, tapi sambil ngomong gitu. Nah terus diikutin. Nah pas belok ke pintu mekanik ini kan digembok ya bang, gembok yang gede itu, yang silver. Nah itu kegembok bang. Posisinya kan kalau ada mekanik kan pasti kebuka yang nggak ada gemboknya kan, pasti udah kebuka walaupun ada gemboknya gitu. Nah itu nggak, masih kegembok rapet. Oke. Masih kegembok rapet. Nah dari situ mau balik lagi tuh, mau balik lagi, tapi kayak di freeze gitu loh. Jadi nggak jadi balik gitu, cuman gini doang. Tapi matanya masih ke ruangan genset itu. Nah itu ada tuh, kan kalau mekanik tuh nepi bang. Nepi. Bajunya itu. Oke. Kayak biru dongker gitu ya. Nah bajunya itu wear packnya itu. Terus dia itu kayak muncul gitu loh bang, dari sela-sela. Kan mesin itu ada 2 bang. Si mesinnya itu ada 2. Nah jadi itu muncul dari sela-sela itu. Terus aku, Pak De, kok bisa masuk itu kan digembok. Nah aku ngomong kayak gitu bang. Nah ngomong kayak gitu, terus dia muter badan. Tapi bukan badannya, kepalanya. Lehernya doang yang muter. Badannya nggak ada ke sana. Tapi lehernya tuh muter gitu loh. Itu kedengaran bunyinya. Itu dari situ antara mau teriak nggak bisa, udah gini bang. Nah tapi takut gitu loh bang. Tapi nggak bisa gerak. Kaki tuh kayak dikunci gitu loh bang. Nah karena mukanya rata. Mukanya rata. Rata banget. Mukanya rata. Dari situ itu Pak, terakhir aku inget tuh itu teriak sekencang-kencangnya itu. Nah sama sadar-sadar udah di kantor. Udah dibopong. Pokoknya sadar-sadar udah di kantor, udah disuruh minum teh. Pokoknya yang hangat-hangat lah. Nah itu aku sampai sekarang juga masih inget bang, yang sosok cewek itu sama yang cowok. Karena itu yang paling itu. Sebenarnya banyak bang yang kecil-kecil kayak gitu, kayak ngelihat anak kecil lari-lari gitu kan di pinggir itu kan nggak mungkin, karena kan itu laut bang. Kan pindah-pindah lokasi dia bang. Jadi kerjanya itu kalau seandainya di satu titik udah habis, udah targetnya itu udah nyampe, dia pindah ke titik lain yang agak dalam atau yang agak pelosok lagi gitu loh bang. Tapi masih di laut gitu kan, bukan di sungainya gitu loh bang. Jadi kayak di muaranya gitu loh. Nah kayak gitu. Nah itu 2 sosok itu yang sampai sekarang masih inget bang. Ya mungkin pernah ngeliat tapi di film kan, yang cewek itu, yang ini sampai robek keluar darah itu. Ada emang? Ada di film. Tapi aku lupa nama judulnya apa gitu. Cuman ada. Tapi itu benar-benar robek bang. Jadi kayak ketawa, senyum ketawa gitu. Tapi dia tuh sobek gitu. Joker kali ya? Mungkin kali ya. Nah sampai segini. Dan itu ngeluarin darah. Tuh yang cewek. Dan itu hawanya tuh panas banget bang. Karena jaraknya segini nih. Nah kan aku tuh berlutut kan posisinya kalau yang cewek itu. Nah kalau itu yang berdiri, yang mukanya rata itu. Si cowok ini nih. Yang cowok itu. Nah dari situ libur tuh diliburin cepat kan katanya. Ya udah kamu izin aja katanya. Kalau memang nggak enakan katanya ke darat katanya. Nanti dianterin nama koki gitu. Pas kebetulan mau belanja juga kan. Ya, udah libur tuh. Nah dari situ tuh kayak dihantui gitu loh bang. Kayak dihantui. Terus aku penasaran tuh sama mandor tuh nanya. Sama anak dek awalnya tuh nanya bang. Kenapa sih kok nggak pernah ada yang bahas gitu loh bang. Sebenarnya ada apa gitu loh. Nah ternyata ada yang pernah meninggal di situ bang. Si mekaniknya itu. Jadi itu kapal tuh kapal tua bang. Dari tahun 80-an. Dan si koki itu generasi kedua. Nah, jadi dia tuh dari kapal itu masih bagus, udah kerja di situ si koki itu. Tapi nggak, mungkin karena si koki itu maaf agak sedikit melambai gitu bang ya. Jadi nggak begitu menghiraukan ke
kayak gitu loh bang. Iya. Jadi lebih ke heboh kalau dia kan, kalau orang-orang seperti itu kan lebih ke heboh kan, lebih ke centil-centil ceria gitu loh bang. Oke. Nah jadi baru kali itu katanya ada yang ngalamin, tapi sebenarnya pernah juga ada yang lihat cewek, terus ada aroma yang nggak enak itu pernah gitu. Cuman kan ya dianggap namanya di laut ya bang ya. Jadi ya tempatnya mereka lah, kayak di gunung sama aja lah kan kayak gitu bang ya. Nah dari situ tuh udah aku penasaran tuh, karena anak nggak valid jawabannya, aku tanya lah sama supervisorku ini. Itu pun posisinya udah di Jakarta waktu itu bang. Jadi aku udah di Jakarta, aku berani nanya tuh lewat udah masuk WA tuh bang. Nah udah masuk WA, aku tanya ke supervisornya, kan masih komunikasi ya sampai sekarang. Aku bilang, Pak kenapa sih kok dulu tuh nggak pernah dikasih tahu, kenapa ada apanya, takutnya kan ada efek yang nggak bagus ya bang ya. Nah dari situ dijelasin lah, sebenarnya kalau yang cewek itu nggak tahu, mungkin dia singgah gitu, atau mungkin mampir lah gitu. Tapi kalau kenalan kan nggak mungkin ya, soalnya udah ada beberapa gitu, dari mulai anak kecil segala macam, dari aroma juga kan, dari cewek yang nongkrong juga kan udah ada bang. Kalau kenalan gitu ya, awal-awal itu 2 minggu pertama itu. Cuman kan kenapa masih ada yang sosok yang itu tuh, yang di jemuran itu gitu. Nah itu kan, kalau itu mungkin katanya mampir lah, singgah katanya. Tapi kalau yang cowok itu, yang mekanik itu, memang dulu pernah ada, katanya ada tragedi, mukanya itu kebakar gitu loh bang. Angus. Jadi udah nggak dikenalin mukanya itu. Udah rusak lah pokoknya. Karena apa? Ya mungkin itu mesin ada meledak atau apa. Karena si bapak itu juga nggak begitu, ya udahlah yang penting kamu selamat katanya itu. Yang penting kamu selamat katanya, nggak kenapa-napa katanya. Cuman kan namanya ngelihat langsung ya bang ya. Ya mungkin kalau ngelihat walaupun rusak tapi tetap aja serem juga gitu ya. Cuman itu benar-benar nggak ada bentuk bang. Jadi benar-benar rata. Cuman kan yang bikin seremnya itu muter leher itu loh bang. Iya. Posisinya ngadep ke mesin, tapi dia muter. Dan bunyinya itu kayak orang lagi dikeretek gini masih bang. Bunyi tulang itu loh. Lagi muter kayak gitu. Nah itu yang bikin masih keinget gitu loh bang. Sampai sekarang. Jadi aku tuh posisinya habis nyuci bang. Habis nyuci nih. Mandinya tuh telat. Jam 10 lewat. Nah tapi itu cucian tuh posisinya lagi sedikit. Lagi sedikit cucian. Terus lagi gak ada kerjaan juga. Jadi anak-anak tuh pada nongkrong di bawah gitu. Ada yang main gitar, ada yang main HP segala macem di bawah tuh. Nah posisinya tuh di ruang TV juga cuman ada satu mekanik sama anak dek 2 orang yang masuk pagi. Nah aku tuh bawa bak dari bawah itu udah santai lewat lorong yang sebelah kanan itu. Lewat lorong sini udah sambil mau mandi gitu. Terus udah nyikat segala macem. Karena kan abis anak-anak dek yang sip siang tuh mandi. Jadi kan licin kan. Nah terus di kamar mandi itu ada itu bang, 3 tirai yang shower, yang tapi pakai gorden gitu loh bang. Nah showernya itu, nah, tapi disekat gitu kan. Jadi 3 kamar mandi gitu. Nah 2-nya itu tempat buang air. Nah di luar juga ada shower bang, sama buat keran. Kalau penuh di luar, di dalam mandi di luar situ gitu, di shower luar situ. Okay. Nah di sebelah itu tuh lurusannya itu dari pintu tuh ada jendela kaca nako bang. Tapi udah rusak kacanya itu, udah blong gitu, cuma sisa 2 yang bagian atas. Nah otomatis kalau masuk situ kan angin laut bang ya. Nah terus di bilik yang 2 ini, yang dekat pintu ini, ada orang anak dek yang lagi mandi. Ya udah aman dong, ada 2 orang yang lagi mandi. Nah aku mandi yang ke bilik ketiga bang, sebelahnya tempat buang air itu. Nah dari situ asik lah, keramasan segala macam. Keramasan, terus sebelah juga udah sepi. Oh berarti tinggal aku sendiri nih. Nah terus di sebelah itu kamar mandi yang tempat buang air yang paling ujung itu ada orang yang nyanyi bang, bersenandung lagu Jawa. Nyanyi. Gimana tuh? Ya pokoknya lagu Jawa, lagu zaman dulu. Tapi bagus suaranya. Sedangkan selama di situ udah, itu tahun kedua bang kejadiannya. Itu tahun kedua kejadiannya, dan itu nggak pernah aku dengar suara itu. Anak-anak situ yang nyanyi bagus suaranya gitu lah. Paling nyanyi lagu pop gitu kan. Lagu pop, lagu dangdut. Kalau lagu Jawa itu baru itu bang. Nah
oh berarti ini ada orang nih, gue bilang gitu kan, di pojok lagi BAB gitu kan. Nah udah tuh, pas udah kelar, nah aku tuh nggak ngeh juga bang kalau belum bersih itu. Di kepala tuh masih ada busa gitu kan. Oke. Nah terus keluar lah, itu kan harusnya angin laut tuh berasa bang ya, agak panas kan, agak panas karena belum tengah malam banget kan. Nah itu pas aku keluar dari tirai itu dingin banget bang, dingin banget nih kena badanku tuh, tapi di depan muka aku tuh anget udara laut. Nah kayak beda dimensi gitu loh bang. Nah itu dingin banget tuh. Terus aku fokus lah ke suara itu, yang tadi itu kan ada suara keran kan, otomatis kan ada orangnya. Nah terus kamar mandi yang buat buang air itu kebuka, nah yang pojok itu ketutup. Nah aku ketok ini pelan-pelan. Pas aku ketok, aku dorong, nggak ada orangnya, kering. Kering bang. Itu dari situ aku merinding lagi, terus udah tuh lari. Pas dilewatin meja makan itu, ruang makan sama dapur itu kan, dari kamar mandi itu keluar nih pintunya ke bang. Nah dia ke sini. Nah kamar mandi itu itunya di sini, ruang makan itu sama dapur. Nah kamar kokinya di sini, di lorong kedua itu. Nah dari situ ditanyalah sama mekanik, itu lu mandi kok nggak bersih gitu ya. Kenapa, ada apa? Nah mereka tuh ngeliatnya aku tuh pucat bang, nggak ada darahnya, pucat banget. Disuruh lah itu dibikinin teh anget, terus disuruh bilas tuh di wastafel. Akhirnya bilas di situ karena nggak berani lagi ke kamar mandi, karena itu hawanya tuh beda bang, ada dua hawa gitu loh, ada dua udara gitu loh bang. Yang deretan yang kamar mandi itu dingin banget yang aku rasa, tapi pas di depan muka aku tuh panas, udara laut, beneran udara laut. Kan jam, kalau belum lewati jam 12 tuh masih panas bang, masih panas kalau udara laut itu. Iya. Oke nih Bang Akbar, berarti itu sebagai ABK jatuhnya? Ya jatuhnya sih kayak gitu, cuman kan karena aku nggak ada pelatihan kan, nggak ada lulusan gitu, sekolah di perkepalan kan bang, cuman karena kenal koki itu doang makanya diajak gitu, dan itu pun dalam negeri kan. Oke, maksudnya masih di wilayah situ-situ Masih juga di dong? wilayah Kalimantan gitu. Oke, nah itu ada syaratnya nggak sih? Kalau pada waktu itu medical check up doang bang, Nggak ada syarat apa-apa? nggak ada, karena kan mungkin jatuhnya kayak orang dalam kali ya si koki itu kan, karena kan dia udah 25 tahun bang kerja di situ. Udah lama banget ya? Dari tahun 80-an lah pokoknya dia kerja di situ. Itu kejadian 2012 awal kan. Nah itu berapa tahun lah bang coba. Jadi dia tuh ibaratnya udah penghuni lama kan. Dia kan generasi kedua katanya di situ. Iya. Dan itu pun aku tahunya itu setelah si supervisor itu udah tahu bang. Udah keluar gitu, baru cerita, baru aku juga berani nanya kan. Karena selama itu tuh nggak pernah ada yang ngebahas bang. Nggak pernah ada yang ngebahas kalau ada apa-apa di kapal itu. Pokoknya kalaupun ditanya di darat itu pasti ya udahlah nanti aja kata ceritanya gitu. Dan itu lupa lagi kan. Apalagi kalau udah di darat, udah liburan 1 minggu kan, baru-baru ngebahas itu bang. Tapi kalau udah di kapal tuh baru kepikiran lagi gitu loh. Cuman kalau giliran nanya di kapal itu kayak diam 1000 bahasa gitu loh bang. Iya. Paling ngebahas itu yang lain gitu. Nggak pernah ada yang ngedalamin tentang. Nggak ada yang ngebahas gitu. Karena mungkin yang senior itu mungkin nyimpan sesuatu kali ya. Dan itu pun dikasih tahu sama supervisor yang senior itu ya kayak gitu, yang tentang mekanik itu. Nah sebelumnya kan kerja di toko roti. Toko roti bang, bagian produksi. Bagian produksi. Kenapa maksudnya pengen pindah ke tempat kerjaan lain? Apakah di pabrik roti itu maksudnya kurang? Kalau dari gaji kurang bang, jelas. Berbeda jauh berarti main di kapal itu? Jauh. Karena kalau di kapal itu kan gajinya tuh utuh bang. Terus uang makan itu satu orang tuh 1,5 juta per orang selama 2 minggu. Nah jadi nggak pakai uang gaji gitu bang. Jadi si gaji itu utuh aja gitu. Tapi bukannya lebih beresiko gitu maksudnya kerja di kapal itu? Ya resikonya paling kalau lagi berantem sama teman kan pasti ada berantemnya bang ya. Pasti ada seleknya gitu loh. Entah itu, apalagi kebanyakan orang Batak bang. Oh di sana? Kapal itu mayoritas orang Batak bang. Rata-rata orang Medan gitu. Oke. Terus orang Batak Medan, terus kalau mereka kan kalau ngomong suka trik-trik ya.
Iya. Apalagi mungkin karena di laut juga kan. Heeh. Terus kesinggung sedikit, kebentak sedikit kan beda-beda orang beda karakter bang gitu. Nah sempet ada cekcok mulut juga, sempat mau berantem juga gitu. Cuman kan itu ibaratnya sepele lah gitu kan. Mau nggak mau kita harus ada yang ngalah kan, salah satunya gitu. Cuman kalau dari gaji ya enakan di sana bang, kalau buat nabung ya. Terus resikonya tuh nggak bisa nelpon sama keluarga. Gitu. Paling nemu ngelihat daratan baru agak ada sinyal gitu. Itu pun di dak. Jadi lantai 3 itu dak emang. Oh, Dak buat kayak buat nyantai, buat teleponan kalau nemu sinyal gitu. oke. Nah, ini kapalnya itu ngeruknya itu Pakai kren, pakai kren. ya. Itu maksudnya di pinggir atau di tengah-tengah atau Di depan bang. Jadi lokasinya? posisi kren itu ada di depan, kapal paling depan. Heeh. Terus di bawahnya itu kan ada kayak penampungan buat air gitu. Heeh. Buat air buat kita mandi, buat kita pokoknya buat cuci segala macam. Di bawah kapal itu ada penampungan air bang, besar. Oh, berarti gede dong kapalnya. Ya nggak gede-gede amat, nggak kecil-kecil banget sih bang. Gitu. Buat ngangkatin pasir. Buat ngangkatin lumpur yang laut dangkal itu bang. Jadi si lumpur dari bawah itu yang dikeruk itu Heeh. ada tempatnya. Ada kayak semacam bak gitu loh, bak besi besar itu. Iya. Nah itu nanti ditarik sama takbut. Takbut itu dia tuh PT yang kerja sama itu sama kapal kita itu loh bang. Buat apa sih itu emang? Ya mungkin proyeknya mereka kali bang. Lu nggak sempat nanya tentang buat apa sih ini? Karena kalau dulu tuh kan aku yang penting kerja bang ya. Jadi nggak mendalami gitu loh. Mm-mm. Dan itu pun masih berpikir betah nggak karena ibaratnya butuh buat nabung kan. Jadi ya dibetah-betahin itu juga bang. Sebenarnya nggak betah gitu. Karena kan ibaratnya ya enakan di darat sih bang. Iya. Kalau Mau ngapain kerja aja gitu, bisa iya gitu mau kan. mau apa aja bisa itu. Yang penting ada uang kan gitu. Iya. Tapi kalau di kapal itu jujur sih enak pas ngeliat gajinya full doang utuh gitu loh bang. Tapi kalau secara kerjaan berat bang. Iya. Apalagi yang nggak pernah naik kapal laut ya gitu kan. Pasti mabok laut bang. Itu Iya, aja pasti, aku pasti. sempat muntah kan awal-awal itu gitu. Cuman kan ibaratnya ya nggak apa-apa lah belajar gitu kan. Itu aja sih bang kendalanya. Oke, oke, oke. Nah, ini kan lu sempet diteror nih maksudnya ya, dari beberapa sosok. Hmm. Salah satunya ya yang lu sempet nanyain sama rekan lu di kapal itu. Hmm. Itu sampai sekarang belum terjawab sosok wanita itu siapa. nggak ada yang pasti ngejawabnya gitu bang. Karena yang aku tanya itu anak dek itu dia juga pernah ngeliat sekelebat gitu loh bang di ruang jemuran itu. Iya. Nah karena kan ruang jemuran itu nempel sama ruang mekanik ya, ruang mesin itu. Ya di situ dia mainnya di situ. Mainnya di situ. Apakah dulu kapal ini sempat pernah kejadian kecelakaan atau Mungkin nganggur lama kali ya bang. Pernah nganggur lama di pelabuhan yang perusahaan itu tersebut ada gitu loh bang. Heeh. Jadi nganggur lama di situ mungkin dipakai buat main atau apa gitu kan, namanya di pelabuhan ya gitu. Mungkin di pelabuhan pernah ada kejadian itu, cuman nggak ada yang cerita. Lu nggak sempat nyari tentang berita-berita? Aku lebih ke itu sih bang, ke yang mau karate itu, karena kan dia pakai baju mekanik ya. Iya. Otomatis kan dia pekerja situ dong. Oh, yang si cowok ini nih. Dia yang mukanya rata itu. Heeh. Nah otomatis kan dia pernah kerja di situ dong. Heeh. Mungkin nggak pernah dikirimin doa kan. Jadi aku lebih ke respect ke situ bang. Oh, oke. Lebih kasihan ke situ gitu. Takutnya mungkin belum tenang gitu kan ya. Karena aku tuh sebelum habis kontrak di di titik itu bang, aku sempat duduk di situ, sempat ngebatin gitu loh bang, sambil ngucapin Al-Fatihah gitu kan. Karena udah tahu kan namanya dulu mekanik di situ kerja siapa kan suka ada madingnya gitu loh bang. Iya. Suka ada madingnya, terus aku ngeliat tuh dulunya tuh siapa aja mekaniknya gitu. Jadi aku kirimin Al-Fatihah satu-satu gitu. Ya bukannya sok pintar atau apa gitu ya bang ya. Jadi kan ibaratnya kita nggak tahu ya. Walaupun itu nggak ngelihat asli wajahnya jelas kan. Tapi paling nggak udahlah gitu kan ibaratnya. Mudah-mudahan tenang gitu kan. Diterima iman Islamnya gitu. Iya. Nah, tapi Bang Akbar nih. Maksudnya satu kapal itu yang bekerja di situ maksudnya nggak pernah ada yang ngasih tahu tentang Nggak ada.
itu pun supervisor aku ngasih tahu itu, aku berani nanya itu setelah aku di Jakarta bang. Oke, udah lama banget itu berarti ya. Iya 2015, setahun lah. Oke. Kan aku awal ke Jakarta 2014 bang. Pas banget itu seminggu keluar dari kapal bang. Habis kontrak di kapal, Oktober 2014 itu aku ke Jakarta itu bang. Jadi, nah 2015 pertengahan itu aku baru nanya. Kan udah pakai WA tuh. Nah dari situ aku baru berani nanya. Ada apa? Kenapa kok aku selama kerja di situ nggak pernah ada yang ngejelasin gitu loh bang. Iya, Karena maksudnya kan nggak pernah tenang lah gitu ya. Karena pasti kan bertanya-tanya dong. Gitu. Ya itu sih bang, nggak ada. Cuman cerita yang mekanik itu doang. Masalahnya lu sampai pingsan beberapa kali 2 ya? kali. Yang pingsan yang beneran itu ya. Gitu. Iya. Malah yang pertama mencoba pingsan tapi nggak bisa. Nggak bisa. Dan itu setelah ngelihat sosoknya baru Pingsan. Dan itu lecet bang. Iya. Lututku. Karena kan itu besi ya. Besi terus ada yang udah bekarat juga kan. Berarti itu kapal udah tua bang. Dari 80 coba. Enggak, maksudnya nggak di restorasi, diperbaikin sama sekali. Ya sekarang sih udah nggak aktif banget nih kapalnya. Udah terbengkalai. Jadi udah kayak nggak pernah dipakai lagi udah 2 tahun belakangan ini. Oh, udah di stop berarti ya? Mungkin udah dibalikin ke kandang. Iya. Jadi diganti kapal baru. Oh. Terakhir itu aku sempat nanya kan, sempat nyari tahu juga. Ya berarti jadi terbengkalai kapal itu. Wah, anjing. Emang ya serem nggak serem sih gitu, maksudnya kerja di kapal itu apalagi ketemu sosok setan yang ada di laut itu lebih serem daripada setan yang ada di darat. Iya, Ya iyalah. Ya kalau misalnya ketemu setan lo kabur nyemplung. Iya nyemplung bang, karena itu apalagi ombaknya bang, kan walaupun dijangkar tetap goyang bang, kan pasang jangkar kanan kiri kan, ada 4 jangkar gitu ya. Ada 6 malahan, 6 malahan, karena di tengah dipasang lagi kan, depan belakang tengah dipasang. Oh jangkar ya? Iya, karena kan kalau ombaknya itu bang, kadang si air laut itu masuk bang, naik ke lantai itu. Lantai dasar itu naik. Udah tuh dari situ. Itu pengalaman yang paling apa ya? Ya mungkin banyak yang ngalamin yang lebih serem tapi bang, itu yang menurut aku yang ngalamin tuh bang. Iya. Itu yang paling serem. Oke nih, udara laut. Wah ini. Nah, kayak beda dimensi gitu loh bang. Nggak bisa diduga sih ya. Nah, itu niatnya dingin banget tuh. Terus aku mencari fokus ke suara itu. Yang tadi itu kan ada suara keran kan. Otomatis kan ada orangnya. Suatu teror, tapi ya kamar mandi yang buat buang air itu maksudnya masih bertahan lama di kapal itu. Nah yang pojok itu ketutup. Nah aku ketok ini pelan-pelan. Pas aku ketok, aku dorong. Iya udah. Nggak ada orangnya, kering. Nggak kapok gitu, maksudnya walaupun diteror dan segala macem, lu nggak minta pulang gitu, malah lu melanjutkan sampai itu di situ aku merinding lagi terus udah tuh kapal itu ya. Lari pas dilewatin meja makan itu, ruang makan sama dapur itu. Oh dari pekerjaan. Dari kamar mandi itu keluar nih pintunya ke bang. Nah dia ke sini. Nah kamar mandi itunya di sini, ruang makan itu sama dapur. Nah ruang apa tuh? Kamar kokinya di sini. Di lorong kedua itu. Tapi ada niatan lagi. Dari situ ditanyalah sama mekanik. Itu lu mandi ke nggak bersih gitu ya. Kenapa, ada apa? Nah mereka tuh ngeliatnya aku tuh pucat bang. Nggak ada darahnya. Pucat banget. Disuruh lah itu dibikinin teh hangat, terus disuruh bilas tuh di wastafel. Akhirnya bilas di situ karena nggak berani lagi ke kamar mandi. Karena itu hawanya tuh beda bang, ada 2 hawa gitu loh. Ada 2 udara gitu loh bang, yang deretan yang kamar mandi itu dingin banget. Yang aku rasa, tapi pas di depan muka aku tuh panas, udara laut, beneran udara laut. Iya pasti. Karena kalau belum melewati jam 12 tuh masih panas bang. Lebaran di kapal. Salat masih panas kalau Id udara di laut kapal itu. Berarti. Nah itu bang. Nggak masuk sholat itu bang. Jatuhnya kalau 8 orang kan minimal 40 ya. Emang 40 ya? Kalau berjamaah kan minimal 40 bang. Kurang tahu gua kalau misalnya salah. Nggak, bentar bang, maaf. Itu ada season tanya jawabnya nggak? Tadi udah kejelasin semua. Paling ya nawa itu ada aja ya. beberapa sih yang belum. Yang iya benar, kondisi. Yang cewek itu loh. Oh ya udah. Maksudnya tuh takutnya tuh ada season tanya jawabnya gitu. Nggak, ya udah, maaf. Oke nih, Bang Akbar. Berarti itu sebagai ABK jatuhnya? Ya jatuhnya sih kayak gitu. Cuman kan karena aku nggak ada pelatihan kan, nggak ada lulusan gitu, sekolah di perkapalan kan bang. Cuman karena kenal koki itu doang, makanya diajak gitu. Dan itu pun dalam negeri kan.
Oke, maksudnya masih di wilayah situ-situ Masih di juga. wilayah Kalimantan gitu. Oke. Nah, itu ada syaratnya nggak sih? Kalau pada waktu itu medical check up doang bang, Nggak ada syarat apa-apa. nggak ada. Karena kan mungkin jatuhnya kayak orang dalam kali ya, si Koki Oke. itu kan. Karena kan dia udah 25 tahun bang kerja di situ. Udah lama banget ya? Dari tahun 80-an lah pokoknya dia kerja di situ. Itu kejadian 2012 awal kan. Mm. Nah, itu berapa tahun lah bang coba. Jadi Iya sih. dia tuh ibaratnya udah penghuni lama kan. Dia kan generasi kedua katanya di situ. Iya. Dan itu pun aku tahunya itu setelah si supervisor itu udah tahu bang. Iya udah keluar gitu, baru cerita, baru aku juga berani nanya kan. Mm-mm. Karena selama itu tuh nggak pernah ada yang ngebahas bang. Nggak pernah ada yang ngebahas kalau ada apa-apa di kapal itu. Pokoknya kalaupun ditanya di darat itu pasti ya udahlah nanti aja kata ceritanya gitu. Dan itu lupa lagi kan. Apalagi kalau udah di darat udah liburan 1 minggu kan baru-baru ngebahas itu bang. Tapi kalau udah di kapal tuh baru kepikiran lagi gitu loh. Oh, Cuman kalau giliran nanya di kapal itu kayak diam 1000 bahasa gitu loh bang. iya. Paling ngebahas itu yang lain gitu. Nggak pernah ada yang ngedalamin tentang. Nggak ada yang ngebahas itu gitu. Karena mungkin yang senior itu mungkin nyimpan sesuatu kali ya. Dan itu pun dikasih tahu sama supervisor yang senior itu ya kayak gitu. Yang tentang mekanik itu. Nah, sebelumnya kan kerja di toko roti. Roti nih, bang, bagian produksi. bagian produksi. Kenapa maksudnya pengen pindah ke apa? Ke tempat kerjaan lain? Apakah di pabrik roti itu maksudnya kurang? Kalau dari gaji kurang bang jelas Berbeda jauh berarti ya main di kapal itu. jauh. Karena kalau di kapal itu kan gajinya tuh utuh bang. Terus uang makan itu satu orang tuh 1,5 juta per orang selama 2 minggu. Oke. Nah jadi nggak apa sih mah nggak make uang gaji gitu loh bang. Jadi si gaji itu utuh aja gitu. Tapi bukannya lebih beresiko gitu maksudnya kerja di kapal itu? Ya resikonya paling kalau lagi berantem sama teman kan pasti ada berantemnya bang ya. Pasti ada seleknya gitu loh. Entah itu apalagi kebanyakan orang Batak bang. Oh, di sana. Kapal itu mayoritas orang Batak bang. Rata-rata orang Medan gitu. Oke. Terus orang Batak Medan terus kalau mereka kan kalau ngomong suka trik-trik ya. Iya. Apalagi mungkin karena di laut juga kan. Terus kesinggung sedikit, kebentak sedikit kan beda-beda orang beda karakter bang gitu. Nah sempet ada cekcok mulut juga, sempat mau berantem juga gitu. Cuman kan itu ibaratnya sepele lah gitu kan. Mau nggak mau kita harus ada yang ngalah kan salah satunya gitu. Cuman kalau dari gaji ya enakan di sana bang kalau buat nabung ya. Terus resikonya tuh nggak bisa nelpon sama keluarga. Paling nemu ngelihat daratan baru agak ada sinyal gitu. Itu pun di dak. Jadi lantai 3 itu dak emang. Dak buat nyantai, buat teleponan kalau nemu sinyal gitu. Oke. Nah, ini kapalnya itu ngeruknya itu Pakai kren. Kren, ya. Itu maksudnya di pinggir atau di tengah-tengah atau Di depan bang. Jadi lokasinya? posisi kren itu ada di depan, kapal paling depan. Terus di bawahnya itu kan ada kayak penampungan buat air gitu, buat air buat kita mandi, buat kita pokoknya buat cuci segala macam. Di bawah kapal itu ada penampungan air bang besar. Oh, berarti gede dong kapalnya. Ya nggak gede-gede amat, nggak kecil-kecil banget sih bang. Gitu. Buat ngangkatin pasir. Buat ngangkatin lumpur yang laut dangkal itu bang. Jadi si lumpur dari bawah itu yang dikeruk itu ada tempatnya, ada kayak semacam bak gitu loh, bak besi besar itu. Iya. Nah itu nanti ditarik sama takbut. Takbut itu dia tuh PT yang kerja sama itu sama kapal kita itu loh bang. Buat apa sih itu emang? Ya mungkin proyeknya mereka kali bang. Lu nggak sempet nanya tentang buat apa sih ini? Karena kalau dulu tuh kan aku yang penting kerja bang ya, jadi nggak mendalami gitu loh. Dan itu pun masih berpikir betah nggak karena ibaratnya butuh buat nabung kan, jadi ya dibetah-betahin itu juga bang. Sebenarnya nggak betah gitu, karena kan ibaratnya ya enakan di darat sih bang. Iya. Kalau Mau ngapain kerja aja gitu, bisa iya gitu. mau apa aja bisa itu. Yang penting ada uang kan gitu. Iya. Tapi kalau di kapal itu jujur sih enak pas ngeliat gajinya full doang utuh gitu loh bang. Tapi kalau secara kerjaan berat bang. Iya. Apalagi yang nggak pernah naik kapal laut ya gitu kan, pasti mabok laut bang. Itu Iya, aja pasti. aku sempat muntah kan awal-awal itu gitu. Cuman kan ibaratnya ya nggak apa-apa lah belajar gitu kan.
Itu aja sih bang kendalanya. Oke. Nah, ini kan lu sempet diteror nih maksudnya ya, dari beberapa sosok. Mm. Salah satunya ya yang lu sempet nanyain sama rekan lu di kapal itu. Mm. Itu sampai sekarang belum terjawab sosok wanita itu siapa? nggak ada yang pasti ngejawabnya gitu bang, karena yang aku tanya itu anak dek itu dia juga pernah ngeliat sekelebat gitu loh bang di ruang jemuran itu. Iya. Nah karena kan ruang jemuran itu nempel sama ruang mekanik ya, ruang mesin itu ya, di situ dia mainnya di situ. Apakah dulu kapal ini sempat pernah kejadian kecelakaan atau Mungkin nganggur lama kali ya bang, pernah nganggur lama di pelabuhan yang perusahaan itu tersebut ada gitu loh bang. Heeh. Jadi nganggur lama di situ, mungkin dipakai buat main atau apa gitu kan, namanya di pelabuhan ya gitu. Mungkin di pelabuhan pernah ada kejadian itu, cuman nggak ada yang cerita. Lu nggak sempat nyari tentang berita-berita? Aku lebih ke itu sih bang, ke yang mau karate itu, karena kan dia pakai baju mekanik ya. Iya. Otomatis kan dia pekerja situ dong. Oh, yang si cowok ini nih. Dia yang mukanya rata itu. Heeh. Nah otomatis kan dia pernah kerja di situ dong. Heeh. Mungkin nggak pernah dikirimin doa kan, jadi aku lebih ke respect ke situ bang. Oh, oke. Lebih kasihan ke situ gitu, takutnya mungkin belum tenang gitu kan ya. Karena aku tuh sebelum habis kontrak di di titik itu bang, aku sempat duduk di situ, sempat ngebatin gitu loh bang, sambil ngucapin Al-Fatihah gitu kan. Karena udah tahu kan namanya dulu mekanik di situ kerja siapa kan suka ada madingnya gitu loh bang. Iya. Suka ada madingnya, terus aku ngeliat tuh dulunya tuh siapa aja mekaniknya gitu. Jadi aku kirimin Al-Fatihah satu-satu gitu. Ya bukannya sok pintar atau apa gitu ya bang ya. Jadi kan ibaratnya kita nggak tahu ya. Walaupun itu nggak ngelihat asli wajahnya jelas kan. Tapi paling nggak udahlah gitu kan ibaratnya. Mudah-mudahan tenang gitu kan. Diterima iman Islamnya gitu. Iya. Nah, tapi Bang Akbar nih, maksudnya satu kapal itu yang bekerja di situ maksudnya nggak pernah ada yang ngasih tahu tentang? Nggak ada. Itu pun supervisor aku ngasih tahu itu, aku berani nanya itu setelah aku di Jakarta bang. Oke, udah lama banget itu berarti ya? Iya 2015, setahun lah. Oke. Kan aku awal ke Jakarta 2014 bang. Pas banget itu seminggu keluar dari kapal bang. Habis kontrak di kapal, Oktober 2014 tuh aku ke Jakarta itu bang. Jadi, nah 2015 pertengahan itu aku baru nanya. Kan udah pakai WA tuh. Nah dari situ aku baru berani nanya. Ada apa? Kenapa kok aku selama kerja di situ nggak pernah ada yang ngejelasin gitu loh bang. Iya, Karena kan nggak pernah tenang lah gitu ya? Karena pasti kan bertanya-tanya dong. Gitu. Ya itu sih bang, nggak ada. Cuman cerita yang mekanik itu doang. Masalahnya lu sampai pingsan beberapa kali ya? 2 kali. Yang pingsan yang beneran itu ya. Gitu. Iya. Malah yang pertama mencoba pingsan tapi nggak bisa. Nggak bisa, dan itu setelah ngelihat sosoknya baru Pingsan. Dan itu lecet bang. Iya. Lututku, karena kan itu besi ya. Besi, terus ada yang udah bekarat juga kan. Berarti itu kapal udah tua bang, dari 80 coba. Maksudnya nggak di restorasi, diperbaikin sama sekali. Ya sekarang sih udah nggak aktif banget nih kapalnya. Udah terbengkalai. Jadi udah kayak nggak pernah dipakai lagi, udah 2 tahun belakangan ini. Oh, udah di stop berarti? Mungkin udah dibalikin ke kandang. Iya. Jadi diganti kapal baru. Oh. Terakhir itu aku sempat nanya kan, sempat nyari tahu juga. Ya berarti jadi terbengkalai kapal itu. Iya. Emang ya serem nggak serem sih gitu, maksudnya kerja di kapal itu apalagi ketemu sosok setan yang ada di laut itu lebih serem daripada setan yang ada di darat. Iya, Nah, iyalah. Ya kalau misalnya ketemu setan lo kabur, nyemplung. Iya nyemplung bang, karena Iya. itu apalagi ombaknya bang, kan walaupun dijangkar tetap goyang bang, kan pasang jangkar kanan kiri kan, ada Turunkan jangkar gitu ya. ada 4, 6 malahan, 6 malahan, karena di tengah dipasang lagi kan, depan belakang tengah dipasang. Oh, jangkar ya? Iya, karena kan kalau ombaknya itu bang, kadang si air laut itu masuk bang, naik ke lantai itu, lantai dasar itu naik. Udah tuh dari situ. Itu pengalaman yang paling apa ya? Ya mungkin banyak yang ngalamin yang lebih serem tapi bang, itu yang menurut aku yang ngalamin tuh bang. Iya. Itu yang paling serem. Oke nih.
Oke nih, Bang Akbar. Wah ini emang nggak bisa diduga sih ya. Lu niatnya pengen mencari apa yang lebih baik gitu kan, kerja di kapal malah menjadikan suatu teror nih. Tapi ya alhamdulillah lu maksudnya masih bertahan lama di kapal itu ya. Iya 2012 akhir Januari sampai 2014 Oktober bang. Iya udah, maksudnya nggak kapok gitu, maksudnya walaupun diteror dan segala macem, lu nggak minta pulang gitu, malah lu melanjutkan sampai beberapa tahun lo kerja di kapal itu ya. Iya, tapi aku garis bawahin ya bang ya. Dari situ aku bisa, alhamdulillah bisa nabung buat kuliah bang. Oh dari pekerjaan. Iya, sama bikin apa sih namanya? Adalah tabungan gitu kan. Oke. Jadi aku nggak minta orang tua gitu. Alhamdulillah sih. Makanya aku ya bener sih ada kayak pengalaman tuh dibayar mahal gitu kan. Iya. Iya, Tapi ada niatan lagi nggak sih lu mau balik ke laut? nagih sih bang. Jujur, aku sempat nanya tuh sama teman-teman aku yang masih kerja di kapal kan, sama operatornya gitu. Sempet nanya aku bang, aku bilang nggak apa-apa deh jadi cleaning service lagi juga gitu. Cuman karena kan sekarang tuh mungkin lebih ke ekonomi ya bang ya. Iya. Dulu juga sama ekonomi, cuman sekarang tuh lebih dalam gitu loh. Iya. Karena kan apalagi habis COVID ya, jadi lebih ke suasana kapal itu kangen gitu loh bang. Iya benar sih. Cuman ya itu yang jauh, yang sedihnya tuh jauh dari keluarga. Iya pasti. Karena pernah lebaran di sana bang. Lebaran di kapal kayak gimana bang? Lebaran di kapal. Iya, cuma 8 orang. Salat Id di kapal berarti. Ya nggak masuk sholat id dong. Jatuhnya kalau 8 orang, karena minimal 40 ya. Minum 40 ya? Kalau berjamaah kan minimal 40 bang. Oh kurang tahu gua kalau bisa salat Id. 40 minimal. Ya paling ya nawa itu aja lah. Nama Ya. itu aja ya. Mungkin Tuhan juga lebih tahu kan. Iya Dan benar. itu lebaran 8 orang bang di tengah laut. 8 orang. Itu 2013 bang. Oke nih, Bang Akbar. Wah ini gokil sih pengalaman lu nih. Nah sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman yang nonton cerita lu pada malam kali ini? Ya sebelumnya aku minta maaf ya bang ya. Kalau udah salah-salah kata, terus ada mungkin penyampaiannya tuh kurang enak didengar atau nggak masuk lah gitu kan. Karena kan ibaratnya ini aku tuh bukan pendongeng atau pencerita yang pandai berbicara bang gitu kan. Karena ya apa yang aku alami, apa yang aku rasakan ya aku ceritain sebisa aku dengan cara aku seperti ini gitu loh bang. Natural ya. Jadi kalau seandainya ada salah kata, salah ucap atau nggak nyaman didengar ya aku minta maaf sebesar-besarnya gitu bang ya. Terus pesannya sih ya mungkin kalau di kerjaan yang baru itu ya paling nggak assalamualaikum lah ya. Mungkin kenalan atau ya Indonesia kan terkenal dengan mistisnya bang ya. Jadi ya paling nggak permisi atau ya sopan santun dijaga lah ya. Jangan sompral lah ya. Mungkin ada kata-kata aku yang tingkah laku aku yang mereka tersinggung kali ya, yang kita nggak sadarin kan. Karena dulu waktu itu kan mungkin masih muda kali ya. Sekarang aja udah 35 kan ibaratnya udah melewati masa-masa itu kan. Oh, jadi udah 35 loh ya? Alhamdulillah bang udah 35. Jadi masih muda berarti ya? Jadi ibaratnya apa ya? Mungkin dulu tuh ke orang yang lebih tua atau ke yang nggak kelihatan tuh mungkin asal lewat gitu, asal nyelonong gitu kan. Karena kan kita nggak tahu di situ ada siapa aja. Iya, mungkin benar. ya bang ya. Makanya hati-hatilah gitu dimanapun berada. Iya. Itu aja sih bang. Oke nih, terima kasih nih sudah mau membagikan sebuah kisahnya nih. Ini dari tahun 2012 sampai 2014. 2014. Iya. 2 tahun ya. 2 tahunan ya. Oke. Mungkin itu aja cerita dari Bang Akbar kali ini. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.